Kita tahu jika buah baik bagi kesehatan, kita semua harus makan lebih banyak buah, terutama di saat-saat yang memberikan tantangan pada sistem kekebalan kita. Tetapi makan pisang setiap hari bisa sangat membosankan. Yang kalian butuhkan adalah sedikit variasi rasa. Jadi bagaimana dengan sesuatu yang sedikit lebih menarik dari apel dan jeruk tua biasa, dari buah yang tumbuh di dekat sungai Amazon hingga buah yang berbicara bahasa cinta? Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 buah paling unik yang belum pernah kalian dengar. Pohon palem Huacerapona. Sebagai ilmuwan melanjutkan untuk menyelidiki manfaat pohon palem Huacerapona menjadi jenis pohon yang terkenal di seluruh dunia. Pohon palem Huacerapona adalah pohon palem besar yang selalu hijau dengan batang bawah tanah atau sujud berdiameter hingga 45 cm yang membentuk kelompok pertumbuhan yang longgar. Tapi bukan itu saja hal pertama yang akan kalian perhatikan tentang pohon ini. Hal pertama yang akan kalian perhatikan adalah bentuknya yang menyerupai sosis. Ya, karena beberapa orang percaya pohon palem Huacerapona merupakan pohon berguna dalam hal meningkatkan sensitivitas pria, serta memperkuat organisme karena sifat akarnya. Pohon palem adalah salah satu keluarga tanaman yang paling terkenal dan banyak dibudidayakan. Mereka telah memainkan peran penting dalam sejarah manusia untuk waktu yang lama. Pohon palem digunakan untuk membuat berbagai item dan masakan. Palem adalah salah satu tanaman yang paling signifikan secara komersial saat ini. Karena mereka biasanya digunakan dalam lanskap, palem adalah lambang untuk gagasan seperti kemenangan, perdamaian dan kesuburan di banyak masyarakat sejarah. Karena nilainya sebagai makanan, pohon palem telah datang untuk melambangkan daerah tropis dan liburan bagi mereka yang tinggal di daerah dingin. Markisa. Markisa diproduksi oleh berbagai tanaman dalam genus Passiflora. Markisa mendapatkan namanya dari salah satu dari banyak spesies bunga gairah yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari nama genus Latin Passiflora. Sekitar 1.700 misionaris di Brazil memberi tanaman nama Flor de Jacinto Chagas yang berarti bunga 5 luka. Buah Markisa berbentuk bulat atau lonjong. Mereka datang dalam berbagai warna termasuk kuning, merah, ungu, dan hijau. Buah memiliki inti yang dapat dimakan lezat yang terdiri dari banyak biji. Biji berair lembek adalah komponen buah yang dimakan oleh manusia. Jus Markisa juga dapat dibuat dengan memeras buahnya. Markisa memiliki 73% air, 22 karbohidrat, 2% protein dan 0,5 lemak. Dalam bentuk mentahnya, buah Markisa segar menyediakan 36 kebutuhan harian. Nilai vitamin C 42 serat pangan, vitamin B riboflavin 11 DV dan niacin 10 DV, 12 besi dan 10 fosfor dalam 100 gram serving. Srikaya. Apel gula, juga dikenal sebagai sop manis, adalah buah Nona squamosa, spesies yang paling sering dibudidayakan dan dikenal. Buah tropis asli Amerika dan Hindia Barat diperkenalkan ke Asia oleh pedagang Spanyol di Manila Galeon mendarat di Filipina. Buahnya berbentuk kerucut bulat dengan kulit tebal yang menonjol dan berdiameter 5 hingga 10 cm dan panjang 6 hingga 10 cm dengan berat 100 hingga 240 gram. Rona berkisar dari hijau muda hingga biru hijau dengan merah muda tua pada jenis tertentu, dan biasanya mekar. Itu adalah satu-satunya buah Annona yang tersegmentasi. Dan ketika dewasa, bagian segmen mengungkapkan bagian dalam daging adalah aromatik dan manis, putih krem untuk kuning muda dan memiliki tekstur seperti puding. Dan rasa itu menempel pada biji sepanjang 13 hingga 16 mm menciptakan segmen terpisah dalam satu lapisan di sekitar inti berbentuk kerucut. Itu licin seperti sutra dan agak kasar. Biji berkilau yang kuat yang mungkin berjumlah 20 hingga 40 per buah dan setengah berwarna coklat hingga hitam. Tetapi variasi tanpa biji ada di Taiwan dan Hong Kong. Jenis baru juga sedang diproduksi meskipun awalnya diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 1908. Moya atau gula nanas apel populer di Taiwan itu adalah bibrida, dari apel gula dan ceri moya. Buah memiliki rasa manis yang sebanding dengan apel gula, tapi rasa yang benar-benar berbeda, memiliki rasa nanas seperti namanya. Asam Manila. Asam Manila adalah tanaman berbunga dalam keluarga Fabaceae endemik pantai Pasifik Meksiko dan dataran tinggi Amerika Tengah dan Amerika Selatan Utara. Pot monyet adalah nama lain untuk itu, namun istilah ini juga digunakan untuk banyak tanaman lain, terutama Salmonella saman. Itu adalah spesies invasif yang tersebar di Caribbean, Florida, Filipina, dan Guam. Berkat Manila Galeon itu juga telah diimpor ke Thailand dan Selatan Asia di mana ia dianggap sebagai spesies invasif. Nama bahasa Inggris Manila tamarin dan Madraston. Keduanya tidak akurat karena tidak terkait dengan tamarin dan tidak endemik baik di Manila atau Madras.
Polong bijinya mengandung daging manis dan asam yang dimakan mentah sebagai tambahan untuk makanan berbasis daging yang berbeda. Di Meksiko, Filipina, Pakistan, dan India, serta digunakan sebagai dasar untuk koktail yang dibuat dengan gula dan air. Bagian yang berbeda dari pohon digunakan oleh orang-orang yang bermusuhan di Veracruz Utara dan San Luis Potos di Meksiko untuk menyembuhkan penyakit gusi, sakit gigi, dan kanker. Daunnya digunakan untuk menyembuhkan empedu dalam tapal dengan alkohol serta untuk mencegah aborsi dan keguguran. Durian. Buah yang dapat dimakan dari berbagai jenis pohon yang termasuk dalam genus Durio dikenal sebagai spesies durian. Durian ditemukan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, dan setidaknya 9 dari mereka menghasilkan buah yang dapat dimakan. Satu-satunya spesies yang dapat diakses di pasar internasional adalah Durio sibitinus yang endemik di Borneo dan Sumatera. Pada tahun 1987 Thailand memiliki sekitar 300 jenis yang teridentifikasi, sementara Malaysia memiliki 100 spesies lain yang tersedia untuk dibeli di lokasi masing-masing. Durian dikenal sebagai raja buah di daerah tertentu karena ukurannya besar, pemuat kuat, dan kulit yang tertutup duri. Buah dapat tumbuh hingga 30 cm dan diameter 15 cm dan beratnya antara 1 dan 3 kg tergantung pada spesies. Bentuknya bervariasi dari lonjong hingga bulat, warna kulitnya dari hijau hingga coklat, dan warna dagingnya dari kuning muda hingga merah-merah. Beberapa orang menganggap aroma durian sangat manis, sementara yang lain merasa sombong dan tidak menyenangkan. Kekaguman terhadap penolakan akut karena baunya yang tersisa yang dapat bertahan selama berhari-hari. Di beberapa hotel dan agen transportasi umum di Asia Tenggara telah melarang buah daging. Di sisi lain ditandai oleh Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan Inggris abad ke-19, sebagai puding kaya yang sangat dibumbui dengan almond. Dagingnya dapat dimakan pada berbagai tahap kematangan dan digunakan untuk membumbui berbagai hidangan gurih dan manis dalam masakan Asia Tenggara. Saat dimasak, bijinya juga dapat dimakan. Longan. Longan atau bisa disebut kelengkeng adalah pohon tropis yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Itu adalah salah satu anggota tropis yang paling terkenal dari keluarga Sapindaceae yang juga termasuk leci dan rambutan. Buah lengkeng sebanding dengan leci meskipun memiliki rasa kurang harum. Asia tropis dan Cina adalah habitat alami longan Cantonis langnagan yang berarti mata naga. Mendapatkan namanya dari fakta bahwa ketika buah dikupas itu menyerupai bola mata dan biji hitam terlihat melalui daging transparan seperti pupil iris. Tempat duduknya berbentuk bola kecil, ikal dan kaku dengan lapisan seperti enamel. Buah yang baru dipetik sepenuhnya matang memiliki cangkang tipis dan kuat seperti kulit kayu yang membuatnya mudah dikupas dengan menekan ampasnya seperti biji bunga matahari. Buah menjadi lebih sulit dikupas jika cangkangnya lebih banyak kelembaban dan lebih halus. Panen prematur, berbagai keadaan meteorologis dan kondisi penyimpanan transportasi semua mempengaruhi kelembutan cangkang dalam jenis pertanian yang luar biasa. Buahnya manis, berair dan lezat, bijinya serta kulitnya tidak dimakan. Biasanya juga digunakan dalam sup Asia, makanan ringan manisan dan makanan asam manis, dan sering diawetkan dan dikemas dalam sirup. Selain dimakan mentah seperti buah-buahan lainnya, longan memiliki rasa manis yang lebih kering seperti kurma, tetapi leci biasanya berantakan dan memiliki rasa manis asam seperti anggur tropis. Nangka. Nangka umumnya dikenal sebagai aram murbei dan sukun Ghats barat selatan India. Semua Sri Lanka dan hutan hujan Malaysia, Indonesia, dan Filipina adalah tempat semuanya dimulai untuk nangka. Pohon nangka tumbuh subur di dataran rendah tropis dan umumnya dibudidayakan di seluruh wilayah tropis dunia, menghasilkan buah terbesar dari pohon apapun dengan berat hingga 55 kg, berukuran panjang 90 cm dan diameter 50 cm. Pohon nangka yang sehat menghasilkan sekitar 200 buah setiap tahun, dengan pohon tua menghasilkan hingga 500. Kelopak berdaging dari pohon nangka mentah dimakan. Nangka adalah buah ganda yang terbuat dari ratusan hingga ribuan dari masing-masing bunga buah yang matang lezat tergantung pada jenisnya dan biasanya digunakan dalam makanan penutup. Nangka hijau dalam kaleng memiliki rasa yang ringan dan tekstur seperti daging, membuatnya moniker sayuran daging. Di masakan Asia Selatan dan Tenggara, nangka adalah bahan yang sering untuk banyak hidangan. Buah-buahan yang matang dimakan dengan benar. Nangka adalah buah nasional Bangladesh dan Sri Lanka, serta buah negara bagian Karnataka, Kerala, dan Tamil Nadu. Di India, nangka dijual kalengan beku dan makanan dingin di seluruh dunia, serta berbagai barang berbasis buah termasuk mie dan keripik. Sawo. Sawo atau sappadilla adalah pohon cemara asli selatan Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia. Itu adalah spesies tanaman subdominan di mangrove eco wilayah pesisir Yucatan.
Di mana itu adalah kejadian alam, selama kolonialisme Spanyol itu dibawa ke Filipina di India, Pakistan, Thailand, Malaysia, Kamboja, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, dan Meksiko. Itu dibudidayakan dalam jumlah yang cukup besar. Kata Noa del Zeporal adalah sumber dari istilah Zapota yang berasal dari kata Spanyol. Sapodela dapat mencapai ketinggian lebih dari 30 meter dan diameter batang 1,5 meter. Contoh dibudidayakan di sisi lain tangan umumnya memiliki tinggi antara 9 dan 15 meter. Tahan angin dan kulitnya mengandung ayam yang tinggi zat lengket putih. Daun hiasnya mengkilap dan hijau, sedang panjangnya 7 hingga 15 cm berselang-seling elips hingga bulat telur dan memiliki seluruh tepi. Bunga putih dengan mahkota berlobus 6 tidak mencolok dan berbentuk lonceng. Kulit luar buah mentah sulit dan ketika dipanen buah yang benar-benar matang memiliki kulit kendur dan tidak menghasilkan ayam. Buahnya adalah buah beri besar dengan diameter 4 hingga 8 cm. Dagingnya berwarna kuning muda hingga warna coklat tanah. Di bagian dalam dengan tekstur berpasir yang mirip dengan buah pir matang, 1 hingga 6 biji ditemukan di setiap buah. Jabuticaba. Jabuticaba adalah pohon mertasia yang endemik di negara bagian Brazil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, dan spesies Sao Paulo merciaria endemik Brazil, Argentina, Paraguay, Peru, dan Bolivia. Dan biasanya disebut dengan nama umum yang sama. Buah pul hitam putih keunguan tumbuh lurus di batang dari pohonnya dan dapat dimakan mentah atau digunakan untuk membuat gel, selai, jus atau anggur. Buahnya adalah buah beri berkulit tebal yang besar dengan diameter 3-4 cm, mawar merah muda, daging agar-agar terbungkus oleh kulit astringen ungu tebal. 1-4 biji besar yang bervariasi dalam bentuk tergantung pada spesies tertanam di dalam daging. Bila disimpan pada suhu kamar, biji jabuticaba tahan api dan menjadi tidak dapat hidup setelah 10 hari. Sejak zaman Prakolombia jabuticaba telah tumbuh di Brazil, sekarang menjadi tanaman komersial di pusat negara di selatan. Perkembangan lambat dan umur simpan pendek, buah membatasi buah komersial tumbuh di belahan bumi utara lebih dari persyaratan suhu. Wolfberry goji. Wolfberry goji umumnya dikenal karena wolfberry adalah buah dari dua spesies yang terkait erat, duri kotak dalam keluarga Nightshade Solanaceae, Lithium barbarum. Dan Lithium chinense adalah buah dari dua spesies yang terkait erat dari duri kotak dalam keluarga Nightshade Solanaceae, Lycium barbarum dan Lithium chinense. Kedua spesies adalah penduduk asli Asia. Dengan sejarah panjang penggunaan dalam masakan tradisional Asia setidaknya sejak abad ke-3 Masehi, buah telah digunakan di obat tradisional Cina, Korea, dan Jepang sejak sekitar 2000 tahun silam. Berry goji adalah produk turunan yang telah populer sebagai makanan kesehatan atau solusi pengobatan alternatif di negara-negara industri. Berdasarkan klaim kesehatan yang berlebihan dan belum teruji, Adipati Argel membawa berry goji ke Inggris pada tahun 1730. Meskipun semak itu sebagian besar digunakan untuk pagar dan petani lanskap estetika. Di Kanada dan Amerika Serikat mulai menanam goji secara komersial pada dekade pertama abad ke-21 untuk memenuhi pasar masa depan untuk jus buah segar dan barang olahan. Narasi yang belum diverifikasi bahwa seorang pria Cina bernama Li Qingyuan yang diyakini telah menelan wolfberry setiap hari hidup sampai usia 256. Itu adalah salah satu klaim paling ekstrim yang dibuat untuk mengiklankan produk yang umumnya digambarkan sebagai buah super. Nah, itu dia beberapa buah paling unik yang belum pernah kalian dengar. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dan terbaru selanjutnya.